Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Andi Setio Pambudi serta rombongan. Mungkin tidak kami sebutkan satu. Kemudian Pak Hadi, Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara beserta rombongan juga. Yang kami hormati, perkenalkan Pak dari pemerintah kota yang hadir saat ini. Saya sendiri dari Kepala Dinas DPPTSP, kemudian ada Kepala Dinas Capil Pak Hamzah, kemudian ada Kepala Bagian Organisasi Pak Didin, kemudian Kepala Bagian Pembangunan Pak Ridwan, kemudian ada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Perizinan DPPTSP Pak Iwan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam kegiatan monitoring uji petik dari Bappenas dan Ombudsman. Jadi kami ucapkan selamat datang Pak. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah datang ke Tarakan, kami ucapkan selamat datang di Tarakan dan khususnya selamat datang di Mall Pelayanan Publik Kota Tarakan. Saya sekaligus langsung ini paparan nih Pak. Jadi mohon izin ya, sekaligus kami mengucapkan selamat datang, sekaligus juga kami coba menampilkan sekilas terkait dengan MPP Kota Tarakan Pak. Jadi MPP Kota Tarakan ini Pak Wali Kota, karena ini juga terkait juga dengan janji politik beliau dan juga visi misi bahwa untuk Mall Pelayanan Publik Kota Tarakan itu jadi Pak, visi misi itu jauh sebelum terbitnya Perpres terkait dengan pembentukan Mall Pelayanan Publik yang diwajibkan bagi seluruh kabupaten kota. Jadi Tarakan, Pak Wali sudah punya visi misi bahwa di Tarakan harus ada. Kemudian ini tahapan pembentukannya sudah kita mulai tahun 2019 sampai akhirnya kita ke 2020. Tapi memang kita belum sampai pada grand opening yang biasanya langsung oleh Bapak Menteri Menpan, Pak RB. Kita sudah pernah melakukan supervisi, sudah disupervisi juga oleh Ibu Deputi Ibu Dia, sudah pernah datang ke sini juga. Jadi mudah-mudahan di tahun ini nanti kita sudah bisa grand opening dengan, walaupun memang ada beberapa kekurangan, tapi kami juga itu semua dalam proses supaya nanti jangan sampai. Kemudian untuk yang instansi atau lembaga yang sudah tergabung di MPP ini sampai dengan saat ini, di awal ada 18, tapi di sekarang berapa Pak ya? Ini ya sudah 24. Tambah berarti 22. Sekarang ada 22. Di awal 18, sekarang udah bertambah lagi Pak 22. Jadi memang sampai saat ini juga banyak juga yang mau bergabung, tetapi karena keterbatasan kita tempat juga, makanya sehingga belum semua bisa kita akomodir untuk bisa bergabung di MPP Tarakan. Lanjut Pak. Jadi sejak ada untuk jumlah produk layanan, jumlah layanan, jenis layanan yang diberikan itu ada totalnya ada 220 jenis layanan yang diberikan oleh MPP dan dengan 56 jumlah SDM yang ada yang baik itu dari internal DPMPTSP maupun juga dari dinas dan instansi yang terkait. Jadi untuk kombinasi dari 22 dinas ini insya Allah sudah memenuhi semuanya. Istilahnya kami coba mengakomodir dari berbagai sektor, baik itu pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi, kemudian ada juga pemerintah pusat, BUMN dan lembaga lainnya. Jadi juga bahkan seperti LPPOM MUI juga ada tergabung di MPP. Kemudian untuk realisasi layanan, jadi mulai Januari sampai Mei 2022 itu totalnya belum terang ya. Jadi lebih dari 35 ribuan ya. 35 ribuan sudah produk layanan yang dikeluarkan selama 1,5 tahun MPP ini beroperasional. Lanjut.
Kemudian untuk permasalahannya, sebenarnya permasalahannya ini ada 3 permasalahan utama Pak, selama kami evaluasi untuk pelaksanaan MPP ini. Yang pertama adalah komitmen pemberi layanan. Jadi seperti tadi Bapak lihat, ada beberapa instansi itu yang memang dia tidak tiap hari ada petugasnya. Dan ini juga sudah beberapa kali kita evaluasi, memang kendala di mereka adalah biasanya keterbatasan. Diselenggarakan dan akan kerja adalah integrasi sistem dan data KTP. Satu hal yang tidak mudah, kemudian integrasi digitalisasi segala macam mungkin mereka kerja. Tapi poin kami di aparatur negara sebagai mitra kerja dari Kementerian RD, khususnya dari Kementerian Publik, bahwa secara fisik yang mereka tetap dibutuhkan karena tantangan digitalisasi kita kan masih juga cukup berat. Masih dalam konteks Jawa misalnya kita bisa bilang oke, tapi di luar itu kan masih banyak yang perlu kita kejar untuk digitalisasi. Jadi MPP secara fisik masih kami anggap penting untuk dibangun. Yang menjadi kunci adalah bagaimana standarisasinya, bagaimana itu pendanaannya, seperti dari Pak Adi sudah sampaikan. Nah, yang pertama standarisasi pembangunan MPP. Jadi catatan kritis kami memang menggunakan RRB. Pembangunan itu kan kalau misalnya dituliskan dalam permentan yang baru itu kan hanya mengatur tentang pembentukan tim, kemudian ada penataran PKS dengan instansi yang akan dilakukan. Ini kan tidak diatur bagaimana standar-standar secara teknikal itu yang menjadi permasalahan, bahwa kemudian ada daerah yang bisa bangun sebegitu mewahnya gitu, semua dimasukin, tapi juga ada daerah yang mengajak sosialisasinya dulu baru kemudian mengajak lapangan. Nah itu yang sedang kami kejar, dengan PRD bahwa perlu ada standar pembangunan yang secara fisiknya tidak hanya mengatur proses bisnis operasional, tapi secara fisikally mereka bisa atur. Nah ini yang sedang kami kejar. Kemudian juga untuk pendanaan, seperti Pak Adi sudah sampaikan bahwa perlu pendanaan kreatif yang digali seperti hal segala macam. Dan beberapa bulan yang lalu Kementerian Pak RD membentuk yang dinamakan tim kerja percepatan pembentukan FPP untuk mengejar daerah-daerah yang sudah mendatangani MOU tapi belum bisa menyelenggarakan FPP secara optimal. Nah, itu dibentuk tim kerja, Bappenas masuk di dalamnya, Direktorat kami masuk di dalamnya, dan Bappenas itu dimandatkan untuk coba menggali skema-skema pendanaan yang bisa dilakukan dalam pembangunan FPP di daerah. Karena tantangannya kan sekarang Kemenpan itu kan hanya menyelenggarakan fasilitasi saja gitu, mendorong teman-teman untuk bisa melihat PP, tapi kan tidak ada komitmen anggaran yang bisa diberikan oleh Kemenpan. Dan ini yang jadi catatan di Kemenpan, kira-kira kita bisa apa. Nah ini beberapa opsi juga sempat muncul, ada data fisik dalam macam, tapi juga itu kami tidak bisa janjikan karena prosesnya akan panjang pengusulan data fisik untuk menguatkan PP, dan memang tren pengusulan data fisik juga semakin turun sekarang. Jadi opsi-opsi dari kreatif bisa diwujudkan dengan koridor yang berlaku seperti tadi CSA segala macam, hal yang terlarang jika kemudian ada bisa diikuti pengaturan regulasi yang mendatang. Sejauh ini memang demikian. Sampai 2023 di Kementerian PAN masih terus diikut untuk fasilitasnya, jadi memang sifatnya fasilitasi, tapi juga kami kejar bahwa catatannya tadi pertama perlu ada standarisasi di daerah, yang sampai daerah kemudian kesulitan tersendiri, pusat punya pengaturan tapi daerah kemudian kesulitan. Dan yang kedua juga perlu ada eksplorasi kreatif, dan kami juga coba dorong untuk mengatur regulasi yang dilakukan tersebut. Nah ini juga apa yang disampaikan, apa yang kami lihat sekarang, apa yang nanti kira-kira Bapak Ibu bisa sampaikan juga menjadi catatan bagi kami untuk kami sampaikan ke Kementerian Publik bagaimana kira-kira treatment